Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang Muslim ya. Alhamdulillah, eh, pada pertemuan kali ini kita sempat kembali bikin konten untuk abang-abang semua. Sebenarnya saya mau rehat 1 bulan ya, tapi nggak enak banyak yang masuk ke WA bang, bikin tutor lagi dong bang. Oke, di sini saya trading kembali di Euro USD. Time frame-nya pakai yang 5 menit. Bagaimana cara kita meraih profit di dalam forex? Nah, harusnya kita harus paham, mestinya kita harus paham tentang pembentukan arah harganya dulu. Nah, di mana ada beberapa hal kunci trading untuk kita bisa profit. Yang pertama, kita harus mampu mengetahui X plus Y sama dengan nol, atau dalam trading kita sebut dengan trend sideways. Dan yang kedua, kapan kita akan tahu adanya perubahan harga untuk jadi uptrend atau X plus Y sama dengan lebih besar dari nol, dan kapan kita akan tahu perubahan harga menjadi downtrend atau X plus Y sama dengan lebih kecil dari nol. Jadi kunci trading itu yang tiga tadi, dan kemudian kalau kita sudah tahu kemana arah harga akan terbentuk, tinggal kita eksekusi. Oke, mari perhatikan candlestick-nya kembali. Di sini saya open perdagangan turun. Kenapa open perdagangan turun? Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, apabila kita buka market di forex ini ya, pertama yang kita lihat secara kasat mata, gerakan harganya dulu kemana? Nih, di sini pergerakan harganya kan turun, bergerak turun ya. Coba Abang perhatikan, di sini harga ya turun, mulai dari sini turun, 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 turun. Nah, ketika turun, maka sebisa mungkin sebelum ada informasi pembalikan harga menjadi naik, kita jangan sesekali open perdagangan naik. Itu artinya kita melawan arah pasar, arah harga. Nah, lantas kenapa di sini saya beranikan open turun? Karena belum ada informasi-informasi pembalikan harga untuk menjadi naik. Ya, nah kita buktikan di sini kita sudah mulai profit ya. Sini sudah lumayan besar, ini ada 8 dolar, wah 10 dolar. Kita close ya Bang ya. Kita close. Oke, dapat 10 dolar. Yang ini kita close dapat 8 dolar. Oke, bentar. Yang bawah dapat 4 dolar 50, bentar ya. Nah, yang Abang harus perhatikan, jangan sesekali buru-buru deposit sebelum Abang memahami ilmu trading yang sebenarnya ya. Jadi silahkan simak dulu pembelajaran-pembelajaran atau edukasi-edukasi yang ada di YouTube saya. Kalau nantinya dirasa sudah mahir, latih di akun demo, Abang boleh baru coba-coba. Ya, dan ingat pesan saya, jangan sesekali ketergantungan dengan trader lain. Artinya apa? Jangan pernah abang yang namanya titip-titip dana, nanti ujung-ujungnya tertipu. Ya, eman-eman uang kita bang. Ingat ya, SC tidak pernah terima titip dana. Tidak pernah mau yang namanya titip-titip dana. Kalau memang dia trader, ngapain? Minta-minta dana dari orang, minta bantuan dana dari orang. Kan nggak logis ya? Itu kalau ada orang yang minta-minta dana dapat dipastikan dia bukan seorang trader yang sebenarnya. Oke, perhatikan di sini. Jadi bagaimana Bang kalau kita misalnya saat open perdagangan ternyata kita floating loss, kalau kita paham membaca arah harga dan kemudian kita tahu bagaimana cara memanage keuangan, kita tetap bisa profit Bang. Ya, saya apakah pernah loss? Pernah, tapi lossnya saya itu karena lengahnya saya sendiri. Misalnya, saya trading tapi ditinggal. Nah, itu yang berisiko. Tapi selama saya trading tidak ditinggal, alhamdulillah, selalu ada hasilnya. Nah, dan ingat, trading ini bisa bikin orang jadi gembel dan bisa bikin orang jadi sultan. Tergantung bagaimana cara kita memahami ilmu trading. Nah, baik abang-abang sekalian, karena itulah ayo pahami dulu
ilmu trading. Jangan buru-buru deposit lalu trading ya. Jangan. Nah, bagaimana kalau di sini naik, Bang? Kalau di sini naik sampai mampu menembus titik kontrol yang di sini atau resisten yang di sini, ini masih belum dikatakan resisten ya, tapi candle control ya, karena doji masih ya. Kalau dia mampu menembus ini, maka besar kemungkinan dia akan balik arah. Jadi kita tinggal nunggu nanti informasi kenaikan harga atau perubahan harga untuk naik yang terkonfirmasi. Kalau sudah ada informasi kenaikan harga yang terkonfirmasi kemudian didukung oleh signalnya juga naik, itu artinya sinkron. Maka barulah kita bisa eksekusi open perdagangan naik. Lalu yang open turun gimana, Bang? Bisa di close atau kalau saldonya nutut, bisa di hold atau ditahan dulu. Nah, coba perhatikan yang ini, mudah-mudahan tapi ini profit semua ya. Tadi kita sudah profit. Bagi pemula ya, pesan bagi pemula, pemula yang baru mau belajar trading, kalau bisa pelajari dulu eh, video saya yang judulnya cara membaca single candles. Setelah single candles, pelajari yang double candles. Setelah double candles, pelajari yang triple candles. Kemudian setelah triple candles, pelajari X plus Y sama dengan 0. Karena X plus Y sama dengan 0 ini, inilah yang kita maksudkan dengan PA nantinya, price action. Ya, jadi kalau kita sudah tahu membaca pembentukan arah harganya, barulah kita bisa jadi trader. Ya, oke. Simak baik-baik yang pemula ya. Kalau yang pro mungkin bukan di sini ya. Jadi bukan di sini mungkin tempatnya kalau yang pro, apalagi yang haters ya. Ini bulan puasa, semoga bulan puasa di bulan ini tuntas ya. Amin. Semoga abang banyak rezeki ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lihat candlestick yang sekarang ini. Nah, kemarin masih ada yang bertanya ya, Bang, bagaimana cara memunculkan ini? Ini. Ya, ini kan ada waktu nih berjalan mundur nih. Jadi 5 menit berjalan mundur ketika candlesticknya berpindah, tulisannya 5 menit, kemudian dia terus berjalan mundur hingga nol. Ya, karena ini pakai time frame yang 5 menit. Maka ini akan bertuliskan 5 menit dan kemudian berjalan mundur. Artinya, dalam satu candlestick ini terbentuk dalam waktu 5 menit. Nah, bagaimana cara memunculkan pemwaktuan berjalan mundur ini? Ini di bagian bawah ini ada gerigi nih, Bang. Ada setting ini. Abang tinggal klik seperti ini. Nah, kemudian geser ke bawah. Nah, ini ada tulisan countdown to bar close. Ini dicentang ya. Kalau ini dihilangkan centangnya, maka pembaktuan yang berjalan mundur tadi akan hilang. Tapi kalau dicentang kembali, maka dia akan muncul kembali. Oke ya di sini ya. Oke, nah perhatikan ini sudah profit kembali. Kita tunggu dulu. Minimal saya ambil 3 dolar karena opennya di sini 0,3 atau 0,30 ya. Mudah-mudahan profit semua. Bang, bagaimana caranya Bang ketika kita mau trading, cara baca di awal bagaimana Bang? Seperti yang saya katakan di awal tadi, lihat dulu secara kasat mata harga itu bergerak turun atau naik. Kalau bergerak turun, maka acuannya adalah harga itu akan selalu mengejar titik support. Kalau dilihat pas pertama buka market naik, maka harga tersebut akan selalu mengejar titik resistance. Ya, karena itulah kalau harga itu bergerak naik, maka jangan pernah abang open perdagangan turun, terkecuali ada perubahan harga menjadi turun. Ya, begitupun sebaliknya. Apabila pada saat abang buka market, dilihat secara kasat mata candlestick itu bergerak turun terus,
maka jangan pernah abang open perdagangan naik, terkecuali ada perubahan harga menjadi naik. Ya, selama itu tidak ada, tetaplah ikuti arah harga ya, arahnya pasar. Ingat, di sini jangan sampai abang melawan arah pasar sebelum terjadi perubahan harga. Ya, inilah pentingnya kita membaca harga. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fight again. Love is you, realize. Love is you, realize. Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love. Sambil kita menunggu ini profit, di sini akan saya jelaskan sedikit di candle yang sudah terbentuk ya, biar abang lebih paham membaca arah harga. Ini kita besarin dulu. Oke, sudah besar ya. Ketika harga bergerak turun, maka misinya apa kata saya adalah titik support. Nah, ketika harga naik, mulai bergerak naik seperti ini, dari mana kita tahu bahwa harga itu akan bergerak naik kembali? Dari turun menjadi naik. Ya, pertama abang lihat seperti ini. Candlestick yang hijau ini seharusnya turun. Karena apa? Candlestick itu akan selalu bergerak pada misi harga, kalau bergerak turun ya, ataupun dia akan selalu mengejar titik support. Lantas, kalau abang perhatikan di sini support malah semakin naik. Ya, itu artinya kalau support sudah semakin naik dan resistennya bisa ditembus, berarti candlestick itu memberikan aba-aba bahwa harga akan berubah haluan menjadi naik. Jadi yang perlu abang ingat, ketika harga bergerak turun, lalu kemudian ada candlestick yang mampu ngejar resisten, itu aba-aba bahwa harga akan balik arah. Karena apa? Pada saat harga bergerak turun itu misinya kan titik support. Makanya jika ada candlestick yang mampu ngejar resisten, itu aba-aba bahwa harga akan balik arah. Nah, candlestick hijau ini sudah mampu menembus resisten. Dan kemudian pada saat turun, dia bikin support di atasnya lagi. Kalau begini kan sudah jelas ya bahwa harga semakin bergerak naik. Nah, disinilah kita bisa eksekusi open perdagangan naik. Nah, begitupun sebaliknya, kapan bang harga itu akan bergerak turun dari naik? Coba perhatikan. Ketika di sini naik, di sini turun, di sini turun. Turunnya ini sudah mampu mengejar titik support. Padahal apa kata saya? Seharusnya kalau harga itu tetap akan bergerak naik, maka candlestick itu akan selalu mengejar titik resistance. Nah, makanya ketika harga bergerak naik, lantas nantinya ada candlestick yang mengejar titik support, yang mampu menembus titik support, itu aba-aba bahwa harga akan balik arah lagi menjadi turun. Nah, coba Bang perhatikan pada candlestick yang warna merah ini, dia mampu mengejar titik support. Dan di candle berikutnya apa? Dia bukannya naik, malah turun lagi. Ya, lantas di mana Bang kita akan open perdagangan yang benar? Nah, perhatikan. Ini kan seharusnya naik, tapi malah turun. Ya kan? Berarti candlestick ini memberikan informasi perubahan harga menjadi turun. Nah, kalau sudah ada informasi perubahan harga untuk turun, kita tidak boleh langsung open perdagangan turun. Kita tunggu konfirmasinya. Nah, di sini kita lihat konfirmasinya masih doji, dan di candle berikutnya lagi doji. Ingat, kalau doji, jangan dijadikan konfirmasi. Ya, kita tunggu candlestick yang sempurna.
Itulah yang kita jadikan konfirmasi. Bang, bagaimana contoh candlestick yang sempurna atau bagaimana yang dikatakan dengan candlestick sempurna tersebut? Candlestick tersebut tidak kurang dari satu kotak persegi ya. Kalau kurang dari satu kotak persegi, ukuran candlestick ini, itu namanya doji atau balance dari transaksi pada periode sebelumnya. Nah, jadi informasi ini perubahan harga untuk turun dan kemudian konfirmasinya masih doji, kita tidak bisa jadikan konfirmasi. Nah, di sini sudah sempurna ya. Berarti apa konfirmasinya di sini? Turun. Informasi perubahan harganya turun. Terkonfirmasi turun. Kemudian perhatikan signalnya atau sumbunya. Sumbu candlestick ini panjang kemana? Panjang ke bawah. Ini artinya informasi perubahan harga terkonfirmasi dengan benar atau sinkron. Maka disinilah kita bisa eksekusi open perdagangan turun. Daging nggak ini? Inilah cara baca candlestick yang sebenarnya Bang, yang jarang orang ketahui, jarang orang pahami. Coba materi kita buktikan ya. Abang nggak usah ngomong dulu, abang buktikan dulu bagaimana hasilnya materi kita. Saya rasa 90% materi kita tetap masih akurat. Nah, ketika di sini benar terkonfirmasi, nah di sini kita kan eksekusi open perdagangan turun, ya kan? Nah, maka harga akan bergerak turun. Bang, kapan harga akan balik bergerak naik lagi, Bang? Selalu abang ingat ya, apabila harga bergerak turun, maka nantinya jika ada candlestick yang mampu ngejar resisten, itu aba-aba bahwa harga akan balik arah. Itu saja diingat. Nah, sekarang ini coba perhatikan, ini sudah mulai ada candlestick yang mampu ngejar titik kontrol ini ya. Kok titik kontrol Bang, bukan resisten? Ya, ini tadi kan ada candle control. Candle control ini bisa saja dia menjadi penutupan harga pada periode sebelumnya. Sebab apa? Doji itu kan balance dari transaksi pada periode sebelumnya. Maka besar kemungkinan candle merah ini adalah titik awalnya. Makanya ini bisa bisa kita sebut apa ya? Bisa kita jadikan acuan untuk titik tertinggi pada saat penurunan harga, ya. Nah, perhatikan. Di sini sudah mampu melewati titik kontrol ini ya. Nih, coba kita perbesar. Nah, nih, kita garis dulu ya biar Abang paham. Oke, nah, candlestick ini sudah mampu melewati resisten atau candle control ini. Ini aba-aba bahwa harga akan berbalik arah menjadi naik. Tapi ingat, jangan buru-buru open perdagangan naik. Kalau nantinya ada informasi kenaikan harga dan kemudian terkonfirmasi dengan benar, barulah kita open perdagangan naik. Sebelum itu terjadi, jangan pernah open perdagangan naik dulu. Karena apa? Harga masih bergerak turun. Ya. Nah, itu diingat. Oke, kita perhatikan terus. Semoga Abang paham ya dengan pemaparan saya dan saya rasa sangat jelas saya paparkan buat Abang. Mudah-mudahan di sini Abang terbantu ya. Dengan adanya video edukasi saya di YouTube, mudah-mudahan Abang terbantu, tercerahkan dengan adanya ilmu trading. Dan yang perlu Abang ingat, trading itu tak sesimpel seperti orang yang bayangkan terus profit. Tidak, ya. Ingat selalu bahwa penipu berbahaya itu selalu menampilkan screening yang terbaik biar dia dipercaya. Saya di sini hadir di YouTube untuk mencerahkan para trader-trader, apalagi trader pemula, jangan terpengaruh dengan edukator-edukator yang gak karuan-karuan ya. Karena ujung-ujungnya titip dana katanya. Kasihani uang abang ya bang ya.
Trading itu tidak simple, jangan buru-buru deposit, jangan buru-buru trading. Latih saja terus di akun demo. Abang tetap kerja yang lain, fokus pada kerjanya. Cuman abang tetap juga belajar bagaimana cara trading, cara membaca arah harga. Ya, oke. Di sini kita kembali ke open perdagangan saya. Apakah di sini sudah profit? Kalau sudah profit kita close. Oke. Ini sudah 2,70 ya, kita close saja ya. Kita close saja karena waktunya sudah banyak ini. Oke. Intinya di sini kita sudah profit semua ya. Nih, 10 dolar, 8 dolar, ini 2,70 ini 2 dolar. Berarti kita di sini dapat 22 dolar, 7. Alhamdulillah. Nah, jadi inilah sekilas yang dapat saya sampaikan bagaimana trading dan jangan mudah percaya sama orang yang mau titip-titip dana, yang suruh titip-titip dana bagi hasil, jangan dipercaya karena logikanya seorang trader nggak akan mau nerima titip dana. Dia sendiri kalau ahli trading ngapain terima dana dari orang? Oke, salam cuan dan salam satu saudara.